Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kunjungannya ke Asap Farm Jogja. Jadi Asap Farm Jogja ini kami dirikan dulu semasa pandemi. Tepatnya kita beroperasi pertama itu per 4 Juni 2020. Kenapa kita namakan Asap Farm? Ketika saat itu WFH hampir tidak ada yang bisa kita lakukan, maka kemudian untuk menggugah spirit kita, maka kemudian kita munculkan namanya Asa, artinya ada harapan di sana. Asap Farm gitu ya, Jogja. Pada awal pendirian ini sebenarnya kita ingin sediakan sebuah wahana media kita untuk edukasi, untuk mengisi waktu, untuk bermain, untuk lingkungan yang sehat. Maka kemudian di sini ada sayuran hidroponik. Kemudian ada beberapa buah-buahan yang kita budidayakan juga secara hidroponik juga. Kemudian ada tanaman hias ya. Kemudian awalnya kita budidayakan ada ikan lele di bawah ya. Terus kemudian ada ikan hias di sana. Kemudian ada kelinci juga. Ya, jadi hampir setiap hari, khususnya Sabtu Minggu, banyak komunitas datang ke sini dan berkeluarga untuk mencari suasana-suasana yang segar dan lingkungan yang sehat, termasuk sayuran-sayuran hidroponik. Itu sebenarnya latar belakang dari kenapa Asap Farm itu didirikan. Ya, jadi Asap Farm ini spiritnya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, spiritnya di awal adalah spirit sosial dan edukasi. Kemudian menyangkut bisnis adalah implikasi dari sosial dan edukasi itu sendiri. Makanya kemudian di dalam perjalanan kita terus melakukan inovasi, baik dari sisi produknya maupun dari sisi teknologi-teknologi yang kita gunakan. Sebagai contoh misalnya produknya bukan hanya sayur, tapi kemudian sekarang kita sedang mengembangkan 47 jenis anggur ada di Asap Farm. Kemudian ada sekitar 50 jenis vinca ada di Asap Farm. Ada sekitar 190 jenis keladi atau kaladium itu ada di Asap Farm. Terus miana juga kita kumpulkan, ada 150 jenis miana ada di Asap Farm. Asap Farm ini sangat mudah aksesnya, ada di lingkungan perumahan, namanya Gria Tilania Asri 2, ada di belakang rumah saya persis ya, nomor 33, atau cukup cari di Google Asap Farm Jogja, insya Allah akan ketemu. Nah, kembali ke semangat dari Asap Farm. Jadi ya alhamdulillah kita punya program namanya Asap Farm Berkah. Setiap bulan kita berbagi sayur ke teman-teman di Yayasan Yatim Piatu, dan itu menjadi tradisi yang rutin karena kita berkeyakinan bisnis tidak bisa jalan tanpa ada sosial dan aspek ukhrawi yang cukup kuat. Makanya disitulah kemudian dua hal itu bagi kami tidak bisa dipisahkan, karena disitulah menjadi spirit kita untuk selalu melakukan yang terbaik gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan edukasi bagi masyarakat yang lain. Oke, saya Lutfi Hakim di sini yang sehari-hari bermain hidroponik ya, pertanian hidroponik modern. Hidroponik apa itu hidroponik? Hidroponik itu tanaman yang sebenarnya tidak ada bedanya dengan konvensional. Bedanya hanya di cara menanamnya atau media tanamnya.
dengan memakai air pengganti tanah, dengan instalasi tambahan seperti pralon dan dikasih pelindung atap seperti UV atau greenhouse atau yang lainnya. Tidak seperti kalau konvensional kan langsung di tanah. Bedanya dengan konvensional, tentu hemat tenaga, lebih bersih, dan hama tidak sebanyak konvensional di tanah. Untuk sistem hidroponik, kami menggunakan 4 sistem hidroponik ya. Yang paling utama dan paling banyak itu sistem NFT. NFT itu air mengalir terus 24 jam, tidak ada yang tergenang. Jadi kelemahannya kalau mati lampu airnya bisa habis. Yang kedua, sistem DFT. Air mengalir tapi ada tetap sisa genangan, sehingga kalau ada mati lampu tetap ada sisa air. Nah, yang ketiga ada irigasi tetes, ada timernya. Jadi misal satu hari di setting 4 waktu, pagi, agak siang, siang menjelang sore, sore sebelum malam. Nah, terus yang terakhir sistem Dutch bucket, itu untuk tanaman hias dengan ember yang dikasih sumbu, jadi airnya nanti meresap ke tanamannya. Kebun Asafam itu tidak seluas yang orang bayangkan. Banyak orang bilang di Instagram, kok kebunnya luas gitu, ternyata hanya 200 meter persegi. Nah, dengan luas yang hanya 200 meter persegi, kami selama 1 tahun terus berinovasi. Nggak selesai hanya menanam hidroponik saja, tetapi di bawah rak hidroponik pun kami manfaatkan untuk menanam seperti tanaman hias dan tanaman buah, yaitu anggur. Ada satu rak lagi, di bawah rak hidroponik ada kandang kelinci, terus ada terpal untuk kolam lele. Jadi semua 4 rak di bawah di bawah 4 rak hidroponik ini semuanya ada penuh semuanya, tanaman hias, buah anggur, kandang kelinci, dan kolam lele. Oke, untuk tanaman di kebun Asafam ada mayoritas sawi sama selada. Sawi ada sawi pakcoy, sawi samhong, sawi caisim, sawi ada kailan, ada kale, ada selada hijau, selada merah, romen, ada yang romen Belanda seperti oak leaf, butterhead, ada green rapid yang lokal, ada terus ada tambahan seperti yang umum kangkung, bayam hijau, bayam merah. Oke, untuk masa tanam ada 3 tahap ya. Pertama penyemaian, kedua di permajaan, ketiga pendewasaan. Untuk tahap penyemaian semuanya disemai di nampan, setelah disimpan di dalam rumah ditutup koran selama 24 jam. Setelah sprout keluar cambahnya, itu nanti dikeluarkan masih di dalam nampan, tapi jangan air nutrisi, tetapi air biasa dulu sampai 3 hari atau keluar daun utamanya. Nanti setelah keluar daun utama dipindah ke irigasi permajaan, udah pakai air nutrisi. Setelah kalau untuk sawi 1 minggu di permajaan itu sudah bisa pindah ke rak pendewasaan sampai panen 30 hari. Kalau untuk sayur lain, selada itu 45 sampai 60 hari, kale 45 sampai 60 hari juga sudah disiapkan. Selama 1 tahun saya bermain hidroponik, tentu ada kendala ya. Paling utama itu hama kendalanya, karena lingkungan atau tempat kebun ini berada di sekitar sawah, sebelah barat sawah, sebelah selatan sawah. Setelah mereka panen, hamanya mereka seperti ular, terus ada belalang, ulat, semuanya pindah sini. Nah, tentu ada sebelum panen ada pencegahan dengan pestisida nabati, terus setelah tidak mempan ya mungkin bisa pakai pestisida kimia, tapi itu opsi terakhir. Terus untuk kendala dari segi instalasi, setiap hari harus dicek rutin karena namanya pralon itu ada kebocoran, mungkin sambungannya kurang kenceng atau lepas gitu. Terus untuk kendala yang kalau udah pohonnya besar, kalau untuk penggunaan pralon bulat ini nanti mudah miring, roboh, sehingga bisa tumpah, pohonnya nggak kena air, layu. Nah, ada opsi lain dengan model talang. Talang itu memang lebih mahal tapi lebih stabil, nggak miring, roboh, seperti itu.
Untuk perawatan harian tidak, hidroponik itu tidak capek, mengasihkan. Kerjanya itu hanya pagi dan sore. Pagi pun nggak sampai 1 jam, 15 menit untuk ngecek box nutrisi apakah kosong atau tidak. Kalau kosong tinggal diisi 5 menit selesai. Terus kalau sore 1 jam lah waktu untuk memecah rock wool yang semayan remaja, dipecah, dipindah ke pendewasaan. Dan itu tidak setiap hari, bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali. Sisanya itu ya nggak ada kerjaan itu. Jadi benar-benar hidroponik itu hemat waktu dan tenaga, bersih lagi. Selama 1 tahun menjalani hidroponik tentu ada hal penjualan, itu hal yang paling menarik karena dinamikanya naik turun. Nah, terutama untuk mencari end user, karena mencari end user dan reseller itu yang paling susah. Dari segi harga tentu end user lebih mahal, tapi untuk mencari end user itu lebih susah daripada reseller. Kalau reseller banyak yang mampu menampung di sini, cuma untuk konsisten mendapatkan end usernya itu yang lama. Setiap pagi panen diambil end reseller itu kisaran 10 sampai 15 kilo untuk sayur pakcoy. Terus untuk end user sehari paling 1 sampai 2 orang end user yang datang kebun langsung. Biasanya hari Sabtu Minggu lebih ramai end user datang ke sini. Untuk awal penjualan dulu waktu bulan Juni 2020, panen pertama tentu kita bagi-bagikan ke tetangga. Ini kan kompleknya di perumahan ya, dari satu perumahan itu kita bagikan semuanya, terus sama di yayasan panti asuhan. Nah, setelah itu baru mulai penjualan ke end user umum. Untuk mencari end user itu tantangan yang lebih, saya katakan lebih sulit daripada mencari reseller. Nah, karena dulu awal-awal ada hidroponik ini saya rajin iklan di Facebook, di OLX, di Instagram paling banyak. Nah, dan respon paling banyak itu dari Instagram, dan satu lagi dari teman-teman kantornya mbak saya, itu cukup banyak permintaannya. Untuk omset penjualan kebun Asafam rata-rata dalam 1 bulan 2,5 sampai 3 juta. 60%-nya dari reseller, 40%-nya dari end user. Nah, untuk kapasitas tanam kebun Asafam itu 3.200 lubang pendewasaan atau pembesaran. Dengan kapasitas itu biaya operasionalnya untuk listrik 100.000 kurang sedikit lah, katakan anggap aja 100.000. Untuk benih tidak nyampe 50.000, untuk nutrisi 200.000. Dan jadi kira-kira total sekitar 300 sampai 400.000 lah. Jadi ada selisih margin sekitar 2 sampai 2,5 juta, dan itu sebagai ibaratnya passive income selama WFH, kerja di rumah atau kuliah online di rumah, dengan tetap menghasilkan dan beraktivitas di kebun seperti itu. Dan untuk di kebun yang dulunya ini tidak pernah terpakai, dengan menghasilkan omset margin bersih 2 sampai setengah juta atau omsetnya 2,5 sampai 3 juta, itu sangat mengesankan dalam memanfaatkan kebun yang kecil di belakang rumah dalam perumahan, dan menyenangkan segitu. Untuk teman-teman milenial dan masyarakat luas, yang pertama, jangan takut untuk melakukan usaha apapun. Terkadang orang takut karena mungkin merasa tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan, dan seterusnya. Itu saya buktikan, saya sama sekali awalnya tidak tahu tentang saluran hidroponik.
Akhirnya kemudian dengan jejaring yang ada, saya cari mentor dan kemudian belajar dari YouTube. Jadilah instalasi ini dan semua learning by doing. Yang kedua, terkadang kita selalu terbayangi persoalan modal. Ya, saya sampaikan bahwa ini awalnya kami tidak punya modal sepeser pun. Ini saya ambil modalnya dari koperasi. Jadi teman-teman jangan takut untuk melakukan rencana usaha gitu ya. Hal-hal lain itu insya Allah sepanjang nawa itu kita kuat, niat kita kuat, itu bisa terselesaikan ya. Yang lain-lain inovasi dan seterusnya, sepanjang kemudian kita punya spirit untuk terus belajar, itu akan menemukan polanya sendiri, baik dari sisi inovasi produk, inovasi pemasaran, maupun inovasi-inovasi teknologi dan yang lain. Jadi harus terus semangat, rencanakan usaha secara matang, perbaiki niat, dan kemudian terus belajar dan lakukan inovasi yang terbaik.